Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Belambangan bagian 41. Bagus Sajiwo juga tersenyum dan menggeleng kepalanya. Tanpa terasa oleh mereka, percakapan itu menjadi semakin gayeng dan tahu-tahu mereka sudah berhenti melangkah dan berdiri di bawah sebatang pohon besar, tenggelam ke dalam percakapan tadi. Tidak, Joko, aku belum mempunyai pilihan hati. Tanpa disengaja terbayang wajah Maya Dewi dalam benak Bagus Sajiwo. Dia harus mengaku bahwa dia mempunyai perasaan cinta, kasih sayang mendalam terhadap Maya Dewi, akan tetapi bukan cinta seorang laki-laki terhadap pilihan hatinya seperti yang dimaksudkan. Dia tidak pernah menginginkan Maya Dewi menjadi istrinya. Kenapa kita enak-enak berhenti di sini? Mari kita lanjutkan perjalanan kita, Bagus. Joko Darmono berseru dan mereka berdua melangkah lagi, seolah hendak menebus kelambatan perjalanan tadi karena mereka berhenti di situ untuk mengobrol. Kini tanpa kesepakatan lebih dulu keduanya menggunakan aji kesaktian mereka berlari cepat. Tubuh mereka berkelebat dan meluncur cepat sekali. Mereka seperti berlomba, atau lebih tepat lagi, Joko Darmono seolah hendak menguji kemampuan Bagus Sajiwo. Dia yang menjadi penunjuk jalan, maka dia berlari di depan mengerahkan seluruh tenaga sehingga dapat berlari cepat sekali untuk melihat apakah Bagus Sajiwo mampu mengimbangi kecepatan larinya. Akan tetapi Joko Darmono kecelik. Setelah mengerahkan seluruh tenaga sehingga dia berlari cepat seperti seekor kijang, ternyata Bagus Sajiwo tidak pernah terpisah darinya, tetap berlari di belakangnya dalam jarak sekitar 3 depa. Setelah berkeringat, Joko Darmono berhenti berlari. Mereka sudah berlari cukup jauh. Dia berhenti dan Bagus Sajiwo juga berhenti. Joko Darmono memandang temannya itu dan dia kagum bukan main. Dia sendiri berkeringat dan napasnya agak memburu. Akan tetapi dia melihat betapa Bagus Sajiwo masih biasa saja, tidak berkeringat dan sama sekali tidak terengah. Hal ini sudah membuktikan bahwa Bagus Sajiwo memiliki ilmu berlari cepat yang lebih tinggi daripada tingkatnya sendiri dan memiliki daya tahan tubuh kuat, napas lebih panjang. Mereka kini berjalan biasa, berdampingan. Melihat kain pengikat rambut Joko Darmono yang dipakai menyeka keringat sudah basah, Bagus Sajiwo memberikan kain pengikat rambutnya yang masih kering. Joko Darmono menerimanya dan mempergunakannya untuk menghapus kering sisa keringat di lehernya. Bagus Sajiwo lalu menjulurkan tangan untuk menerima kembali kain pengikat rambutnya, akan tetapi Joko Darmono tidak menyerahkannya. Terkena keringatku, Bagus. Biar nanti kucuci dulu. Joko. Apa-apaan sih engkau ini? Masa pinjam kain untuk menyeka keringat saja baru akan dikembalikan setelah dicuci dulu? Apa keringatmu beracun? Bagus Sajiwo menggerakkan tangannya dengan cepat merebut kain dari tangan Joko Darmono yang tidak menyangka sehingga kain itu terampas. Bagus, kain itu kotor terkena keringatku. Keringatmu tidak kotor, hanya basah. Bagus Sajiwo mengelak ketika Joko Darmono hendak merampas kembali kain itu. Dia sengaja menggoda, bahkan mendekapkan kain itu ke depan hidungnya. Baunya sedap pula, seperti kayu cendana. Wajah Joko Darmono berubah kemerahan. Engkau mengejek, ya? Mana ada keringat berbau kayu cendana? Semua keringat tentu asam baunya. Kalau engkau sudah tahu begitu, mengapa ribut tentang keringat yang membasahi kain ini? Keringatmu atau keringatku ya sama saja. Bagus Sajiwo lalu mengikatkan kain itu di kepalanya. Bagus, tentang pilihan hati tadi. Perempuan yang dicinta dan diharapkan menjadi istri, maksudmu? Ya, katakanlah, apakah engkau dapat menceritakan? Perempuan macam apa kiranya yang akan menjadi pilihan hatimu? Macam bagaimana kecantikan wajahnya, kemolekan tubuhnya, watak dan sikapnya? Walah. Engkau ini menanyakan yang aneh-aneh. Bagaimana aku bisa tahu kalau aku belum menemukannya? Calon jodoh bukanlah benda yang dapat kupilih karena kebagusan atau sifatnya cocok dengan seleraku. Kalau ada perempuan yang membuat aku merasa ingin hidup bersamanya. Membangkitkan rasa kasih, iba, haru, membuat aku percaya, ingin melindungi dan ia lindungi, pendeknya aku tidak tahu yang bagaimana ia itu.
Kalau suatu saat aku bertemu dengan jodoh, tentu perasaan hatiku akan mengetahuinya. Nah, sekarang tiba giliranmu, kalau engkau, perempuan seperti apa yang kau inginkan menjadi jodohmu, Joko? Aku? Joko Darmono menengadah, memandang ke arah langit di mana terdapat awan bergerombol, putih seperti sekumpulan domba-domba putih bergerak perlahan. Aku akan memilih seorang perempuan yang cantik jelita seperti bidadari kahyangan, anggun dan bersusila, lembut seperti kapas akan tetapi juga gagah perkasa seperti Dewi Woro Srikandi, pendeknya, yang tanpa cacat serambut pun. Bagus Sajiwo tertawa geli sampai terpingkal-pingkal. Joko Darmono memandang kepadanya dengan alis berkerut dan mulutnya cemberut, marah. Hei, Bagus. Engkau menertawakan aku? Jangan dikira bahwa aku takut padamu dan engkau tidak boleh menghinaku sesuka hatimu. Kalau engkau menantang berkelahi, hayo kulayani, aku tidak gentar melawanmu. Bagus Sajiwo yang sedang tertawa geli itu tiba-tiba menghentikan tawanya dan memandang wajah temannya dengan sinar mata penuh keheranan. Joko, engkau mengapakah? Tiba-tiba marah dan menantang? Siapa yang menghinamu? Engkau tertawa-tawa, apanya yang lucu? Engkau mentertawakan aku. Sabarlah, Joko. Aku memang terawa karena mendengar uraianmu tentang perempuan yang menjadi pilihan hatimu itu. Mengapa kau mentertawakan? Apanya yang lucu? Penggambaranmu itu lucu, tak masuk akal dan menunjukkan bahwa engkau sombong, Joko. Hei, hati-hati dengan omonganmu, Bagus. Aku sombong? Apa maksudmu? Engkau tadi menggambarkan seorang perempuan hayal. Mana ada seorang perempuan yang demikian sempurna dalam dunia ini? Tanpa cacat sedikit pun? Seorang bidadari pun masih bekum sempurna, Joko. Yang maha sempurna itu hanya Gusti Allah saja. Kalau kau lanjutkan cita-citamu ini, hanya akan berjodoh dengan seorang gadis seperti yang kau gambarkan itu engkau akan menjadi Joko selama hidupmu, cocok benar dengan namamu, Joko Darmono tampak termenung mendengar ucapan ini. Kemarahannya mereda setelah dia tahu bahwa bukan maksud Bagus Sajiwo untuk menghinanya. Bagus, jadi menurut pandanganmu yang picik itu, di dunia ini engkau tidak akan menemukan seorang perempuan yang sempurna seperti yang kugambarkan tadi. Kemelut Belambangan karya Hoping Hu di http://ceritasilat-novel.blogspot.com by Saiful Bahri Situbondo. Mustahil ada perempuan seperti itu. Aku tidak pernah bertemu dengan seorang perempuan sempurna seperti yang kau gambarkan tadi. Karena engkau memang belum bertemu dengannya, Bagus. Engkaulah yang sombong dan aku yakin, sekali engkau bertemu dengan seorang perempuan seperti yang kugambarkan tadi, engkau akan menyembah-nyembahnya, mohon cintanya, dan engkau dengan senang hati akan mencium kakinya. Walah! Tidak mungkin sama sekali itu. Bagus Sajiwo berseru. Memang, pemuda ini sejak kecil mendapat gemblengan batin dan sedikit pun dia belum mempunyai pengalaman tentang wanita. Pergaulannya dengan wanita hanyalah dengan Maya Dewi seorang. Dia sama sekali belum mengenal artinya cinta dan wanita yang sesungguhnya. Kita lihat nanti. Kalau engkau bertemu dengan pilihan hatimu seperti yang kugambarkan tadi dan engkau bertekuk lutut, ingat, akulah yang akan menertawakanmu, Bagus Sajiwo. Setelah berkata demikian, Joko Darmono melanjutkan perjalanan itu dengan langkah cepat walaupun tidak berlari lagi. Dia berjalan cepat dan kaku, tidak bicara apa-apa lagi. Bagus Sajiwo hanya merasa heran atas sikap temannya yang dianggapnya aneh itu. Mungkin hati temannya itu sedang jengkel atau merisaukan sesuatu sehingga sikapnya demikian kaku. Biarpun beberapa usaha yang diatur Bagawan Kalasrenggi sebagai penasihat Sang Adipati Belambangan untuk membunuh para tokoh yang dianggap setia kepada Mataram dan akan menjadi penghalang gerakan Belambangan telah mengalami kegagalan, namun hal itu tidak mencegah keputusan persekutuan di Belambangan untuk melanjutkan gerakan mereka menentang Mataram. Pada suatu malam, Adipati Santa Guna Alit dari Belambangan mengadakan pertemuan besar dengan para tokoh yang menjadi sekutunya. Malam itu langit gelap sejak sore dan ketika malam tiba, hujan turun dengan lebatnya selama beberapa jam. Ketika semua orang sudah berkumpul di ruangan tertutup dalam gedung istana Sang Adipati Belambangan, hujan sudah berhenti. Hawa malam itu dingin sekali dan seluruh Belambangan basah kuyup. Langit masih gelap pekat. Malam itu memang belum waktunya bulan muncul, akan tetapi tidak ada bintang tampak karena tertutup mendung.